Ya, ketemu lagi di channel belajar. Kali ini pertemuan untuk bab 2 materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan yang pandemi ini, untuk kurikulumnya darurat hanya dibahas tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada seorang yang membawa kelapa sawit. Muncul suatu pertanyaan, pernahkah kamu melihat orang yang mengangkut kelapa sawit atau barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Tentunya sudah pernah. Nah, tahukah kamu ternyata dengan menggunakan gerobak dorong membedakan barang yang lebih berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Agar memahaminya, yuk kita pelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Oke, dalam pesawat sederhana, apa saja yang dipelajari? Yaitu yang pertama adalah jenis-jenis pesawat sederhana, prinsip kerjanya, dan ada beberapa istilah penting, yaitu pesawat sederhana, ada katrol, ada roda berporos, dan bidang miring. Dan juga ada pengungkit. Nah, pengungkit nanti ada jenis pertama, kedua, dan ketiga. Mengapa kita penting mempelajari pesawat sederhana? Ya, karena dengan mempelajari materi ini akan membantu memahami konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta dalam sistem gerak manusia. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini yang disebut dengan pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Jadi, pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Oke, berikutnya. Nah, ini aja. Coba kalian baca dan diskusikan dengan teman atau teman sekelas yang di dekatmu ya. Lakukan pengamatan terhadap berbagai macam jenis aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Menurut pendapatmu, aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau dengan tangan biasa. Ya. Contoh ini kegiatannya yang pertama adalah memotong kertas. Kegiatannya memotong kertas. Kira-kira apa yang digunakan untuk membantu memotong kertas? Yaitu alat pemotong kertas. Yang pertama gunting rumput. Ya, ini tentunya adalah gunting. Ya, alat bantu yang digunakan itu alat pemotong kertas. Gunting ini merupakan pesawat sederhana. Yang berikutnya yang tiga memotong daging. Ya, ini apa kira-kira isinya? Isinya adalah pisau. Ya, mencabut paku ada catut, tang dan sebagainya. Menggerakkan bendera. Ini ada tali. Dan berikutnya kalian cari sendiri ya. Banyak sekali tentang pesawat sederhana di lingkungan kita. Oke, berikutnya jenis pesawat sederhana. Ya, di sini ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Ada 4. Yang pertama katrol. Nah, ini gambar sekilas katrol, ada timba dan tali ya untuk mengambil air di sumur. Ini menggunakan katrol ya. Berikutnya adalah roda berporos. Ya, ini contohnya adalah roda gigi pada sepeda motor ya atau sepeda biasa. Bidang miring, ini contohnya ada skrup. Yang keempat adalah pengungkit ya. Nah, ini namanya pengungkit. Oke. Katrol. Nah, katrol terdiri atas katrol tetap dan katrol bebas. Nah, katrol tetap tunggal, ada katrol tetap bebas. Satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Ini ada gambarnya ya. Katrol tetap tunggal seperti ini. Nah, apa itu FK, apa itu FB? FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa. Jadi yang katrol tetap tunggal ini antara gaya kuasa ini sama ya. Nilainya dengan gaya beban. Dengan yang katrol tunggal bebas, FK sama dengan setengah FB. Jadi gaya kuasa ini setengahnya dari gaya beban ya. Oke. Berikutnya adalah katrol majemuk. Nah,
Katral majemuk merupakan gabungan dari katral tetap dan katral bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Keuntungan mekanis dari katral majemuk sama dengan jumlah tali yang penyokong beban berat. Nah, ini talinya ada berapa ini? 1, 2, 3. Keuntungannya 3. 1, 2, 3, 4. Ya, ini ada 4 untuk keuntungan talinya. Disebut dengan katral majemuk. Nah, katral sendiri yang tadi dijelaskan ada katral tetap dan katral bebas. Fungsi dari katral yaitu untuk mengubah arah gaya, ya. Pada katral tetap, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban, ya. Tadi FK sama dengan FB. Keuntungan mekanisnya katral tetap sama dengan 1. Nah, katral bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban, ya. Ini tentang keuntungan mekanis. Nah, rumusnya keuntungan mekanis itu apa? Gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, FB per FK. Roda berporos. Ya, yang kedua, roda berporos ini roda gigi atau gear dalam ban sepeda. Salah satu contoh sederhana yang tergolong roda berporos. Selain roda berporos, apa aja? Nah, ini ada kursi roda, mobil, dan juga sepatu roda. Contoh dari roda berporos. Berikutnya adalah bidang miring. Nah, ini contohnya ada sekrup. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh dalam bidang miring dalam kehidupan sehari-hari di sini ada tangga, skrup, dan pisau. Berikutnya untuk keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut, ya. Gaya beban dibagi gaya kuasa. Nah, ini ya, apa itu KM, FB, FK, LH. Ini ada keterangannya. KM keuntungan mekanis, FB gaya beban, FK gaya kuasa, L itu panjang bidang miring. Nah, ini L, panjang bidang miring, H tinggi bidang miring. Nah, ini H tinggi bidang miring. Jadi kalau keuntungan mekanisnya bidang miring sama dengan L per H. Nah, ini L per untuk keuntungan bidang miring. Berikutnya adalah pengungkit. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya adalah alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Ini adalah yang biasa yang terjadi ada di sekitar kita. Nah, macamnya pengungkit ada 3, ya. Macam pengungkit ada 3 jenis. Yang pertama adalah disebut dengan jenis pertama yang titik tumpunya terletak di antara beban dan kuasa. Nah, contohnya seperti ini. Ini jenis pertama. Sekali lagi, jenis pertama yang titik tumpunya, nah ini titik tumpuannya terletak di antara beban dan kuasa, terletak di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya di tengah-tengah antara beban dan kuasa. Ini contohnya ada gunting. Ini yang jenis pertama. Berikutnya yang jenis kedua, yang titik bebannya ada di antara kuasa dan tumpu, ya. Jadi yang bebannya ini ada di antara kuasa dan tumpu. Nah, ini contohnya ada membuka botol, ya. Ini kuasa, bebannya, ini tumpuannya, ya, jenis kedua. Berikutnya yang jenis ketiga yaitu titik kuasanya ada di antara beban dan tumpu, ya. Ini titik kuasanya ada di antara beban dan titik tumpu. Ini contoh yang jenis ketiga. Oke, dalam pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Oke, untuk pengungkit keuntungan mekanisnya adalah FB per FK, ya. Gaya beban dibagi gaya kuasa, maka KM tuas
sama dengan LK per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, ini ada gambarnya, ini tumpuan, ini lengan kuasa, ini lengan beban. Jadi kalau dijadikan satu, ini adalah panjangnya lengan, ya. Nah, di sini beban, di sini kuasa. Lihat ini gaya kuasa, ini gaya beban. Posisi lengan kuasa dan lengan beban, ya. Oke, di sini FB kali LB sama dengan FK kali LK. Nah, gimana nanti untuk mencari FB? Berarti FK kali LA dibagi LB. Kalau mencari LB, FK kali LK dibagi FB. Begitu pula dengan yang FK. Untuk mencari FK adalah FB kali LB dibagi LK. Dan juga tentunya mencari LK, FB kali LB per FK. Oke, ini sudah ada keterangannya. KM itu keuntungan mekanis, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, LB lengan beban. Oke, berikutnya ini ada contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 Newton, digunakan tuas yang panjangnya 300 cm. Dengan lengan beban 50 cm, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Oke, ini penyelesaiannya, ya, ditulis dulu, diketahui. Soal yang merupakan tuas jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Jadi di tengah-tengah, ya, seperti gambar yang tadi. Oke, diketahui W bebannya adalah 1000 Newton. Nah, LB lengan beban adalah 50 cm. Sedangkan panjangnya total tuas adalah 300. Jadi LK ada 250. Dari mana 250? Dari panjang total 300 dikurangi lengan beban 50, ketemu 250. Nah, W sama dengan maaf saya ulangi, W atau yang FB, ya, beban ini dikalikan LB sama dengan F kali LK. Nah, kuasa dikali lengan kuasa. Ini ada 1000 dikali 50 sama dengan F kali 250. Jadi untuk mencari F adalah 1000 dikali 50 dibagi 250. Kalau 1000 dikali 50 ada 50.000. Jadi 50.000 dibagi 250, ketemunya adalah 200 Newton. Jadi diketahui jawabannya gayanya adalah 200 Newton. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.